Assalamualaikum sahabatku di luar sana. Jelang tengah malam, talk show misteri horor dan menakutkan. Saya kedatangan guest star lagi ya. Guest star itu bintang tamu yang sangat ganteng ya kan, Mr. Doni. Dia ahli di bidang spiritual, dia ahli di bidang horor-horor, ahli di bidang setan-setan ya kan. Dia betul-betul ahli lah di bidang itu. Selamat malam Pak Doni. Gimana ceritanya Pak Doni? Tentang cerita horor lagi nih, biar penonton tuh tertarik menonton. Cerita horor apa lagi nih? Jadi ceritanya seperti ini ya. Ini cerita di kampung halaman saya. Kebetulan pada waktu itu saya Diangkat suaranya Pak Doni. pada waktu itu saya kebetulan lagi pulang kampung. Pulang kampung. Ya. Terus? Nah, tiba-tiba ada kejadian yang benar-benar sulit dipercaya. Oh gitu ya? Iya. Percaya. Sulit dipercaya. Aneh tapi nyata ya? Nah, betul, aneh tapi nyata. Terus gimana? Gimana tuh? Aneh tapi nyatanya di mana tuh? Ya, ceritanya begini. Hmm. Jadi anak ini kan agak sedikit bandel ya. Agak sedikit bandel. Dia ada minta keinginan minta dibeliin motor. Oh, terus? Ya. Minta dibeliin motor. Jadi karena kondisi orang tua mereka yang masih sederhana, keinginan dia tidak dikabulkan. Nah, akhirnya gimana tuh? Akhirnya karena dia ada sedikit marah, dia ngambek, dia pergilah ke pantai. Pantai. Ya, mungkin mau menghilangkan stresnya dia ya, karena keinginan dia tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Terus? Nah, jadi di pantai itu dia dalam keadaan melamun. Oh, ngelamun. Ya, betul. Ngelamun motor kali ya? Ya, mungkin melamun karena minta dibeliin motor, tapi nggak dikabulkan oleh orang tuanya. Oh gitu. Terus? Kemudian anak itu melamun, tiba-tiba ada yang mengajak. Ada yang mengajak? Iya. Yang mengajak apa tuh? Berupa apa itu? Ya, menurut pandangan dia sih orang ya. Orang. Tapi ternyata itu makhluk halus. Oh gitu? Iya, betul. Terus gimana? Selanjutnya bagaimana? Dia karena diajak, mungkin namanya makhluk halus itu kan bisa membaca ya, membaca pikiran dari Pikiran orang tersebut ya? orang tersebut, anak itu ya. Nah, jadi diajaklah, diiming-imingi, kamu mau ikut saya, nanti saya kasih motor. Oh Seperti gitu. Anak-anak itu ikut dong? Nah, ikut. Dia tidak tahu kalau yang mengajak itu makhluk halus. Makhluk halus? Ya. Diajak kemana itu Pak Doni? Nah, ternyata dia dibawa ke negerinya para dedemit. Negerinya para dedemit? Ya, betul. Terus? Nah, tiba-tiba dia secara tidak sengaja sadar, dia sudah melihat kok saya dibawa ke istana. Oh, Ke suatu istana para dedemit ya? Pasti ada rajanya juga ya, raja dedemit ya? Waduh, serem juga guys. Terus? Nah, kemudian dia diajak berkeliling-keliling. Dia menaiki suatu tangga. Tapi yang dia lihat itu ternyata penyangga-penyangga tangga-tangga itu adalah badan-badan dari tubuh manusia. Wih, gila guys. Jadi pas naik tangga itu, tangga tapat tiang tangganya itu tubuh manusia semua. Iya, betul. Waduh. Ya, Terus kaget dong tuh anak. kaget. Terus dia. Tapi dia karena memang sudah tekad, karena udah diiming-imingi, diiming-imingi karena mau dikasih motor, dia dengan keberanian dia ikuti. Dengan keberaniannya dia. Betul. Terus Dia ikuti orang yang ngajak dia. kemana tuh? Akhirnya dia diajak ke suatu perjamuan makan. Wih, gila. Ya, Di istana dedemit ya, ada perjamuan makan. ya, betul. Makan apa aja tuh, Pak Doni? Karena mungkin ya dia tamu istimewa ya, namanya kalau memang kalau di negeri para demit itu kalau
yang masih belum aktif balik ya, memang itu sangat diistimewakan. Oh, maksudnya belum sampai umur 17 tahun ya, Ya, masih remaja ya. Ya, Jadi itu kamu istimewa ya. jadi diistimewakan, makanya dia diajak ke perjamuan makan. Banyak tuh para dedemit itu ya, kumpul semua ada yang, rajanya ya. yang dia lihat itu putri-putri. Yang Putri-putri cantik semua. Iya. Gila, Masya Allah guys, putri cantik semua. Iya. Yang dilihat. Yang di- Wah, ada rajanya nggak? Ada Ya, permaisurinya bunda nggak? ratunya ada. Ratunya ada. Ada. Pasti lebih cantik lagi ya. Iya. Wah, luar biasa. Karena dia memang biasanya sangat menginginkan anak yang belum aktif balik gitu. Oh, terus sajian makanan di meja makan rame-rame itu apa? Jadi ya pokoknya makan makanan enak, buah-buahan yang enak gitu ya. Tapi mungkin dia masih dilindungi sama Allah ya. Tiba-tiba yang dia lihat itu bukan makanan enak, bukan buah-buahan yang enak. Apa yang dilihat tuh Pak Doni? Jadi seperti misalnya nasi. Oh. Nasi itu yang dia lihat itu belatung. Waduh, gila, harus belatung guys, gila. Oke. Jadi kayak paha ayam yang dilihat tangannya anak kecil, Wush, terus gila. misalnya daging kambing atau yang Oh, iya, dilihatnya guys. kakinya anak kecil, anak bayi. Serem banget ya, gila ya. Iya. Pas dia lihat belatung, tangan, kaki anak kecil tuh, gimana itu? Ya Pasti mau makan. tiba-tiba anak itu langsung menyebut nama Allah. Wah, Masya Allah, ada Ya, itu dia disembunyikan bilang sama Allah Maha Kuasa ya. Astagfirullahaladzim. langsung langsung semua kaget mendengar ucapan anak itu. Akhirnya yang Bunda Ratu itu menyuruh yang tadi bawa anak itu suruh memulangkan. Memulangkan, nggak jadi ya, nggak Nggak jadi. jadi. Oh gitu ya, ini Suruh pulang. dipulangkan, tapi pada waktu dipulangkan itu diberi oleh-oleh Oleh-olehnya apa tuh? seperti jeruk. Oh, jeruk Ya, ya. betul. Apa setelah bawa jeruk itu dibawa pulang? Ya bawa pulang. Ke- Tapi alatnya dengan ya? dengan pesan jangan sekali-sekali kamu menengok ke belakang. Oh. Jadi ada yang siapapun apa yang memanggil, siapapun yang memanggil, kamu jangan menoleh ke belakang. Kamu jalan terus, lurus terus sampai kamu sampai rumah kamu. Oh gitu ya. Ya seperti itu. Gila. Harus sampai di rumah apa yang terjadi itu? Nah, Di alam yang nyata. setelah dia berjalan akhirnya kembali ke dunia nyata. Pada waktu dia jalan pulang ke rumah, ternyata di rumah itu sudah ada tahlilan selamatan, kalau istilah orang Islam tahlil ya. Ke hari 40 anak itu. Oh, kaget dong ya. Kaget. Kok lihat anak hidup lagi gitu ya? Iya, betul. Oh. Terus Tiba-tiba semua warga yang terlebih lagi orang tuanya itu kaget. Ternyata anak itu masih hidup. masih hidup ya. Ya, betul. Luar biasa sekali ya. Jadi ya, anak itu ternyata masih dilindungi sama Allah yang Maha Kuasa Ya, ya. mungkin namanya takdir ya. Ternyata umurnya anak itu masih belum waktunya. Belum waktunya ya. Ya. Makanya dia pada waktu perjamuan makan dia bisa menyebut nama Allah. Oh, luar biasa ya. Itulah kalau anak-anak yang masih putih bersih ya, masih suci ya. Betul. Sehingga Allah selalu menjaga dia ya. Terus selanjutnya kisahnya apa? Setelah itu buat jeruk, pada rumahnya sudah orang-orang pada sembahyang, wah itu udah meninggal. Terus gimana cerita selanjutnya tuh Pak Doni? Jadi pada waktu anak itu muncul pulang ke rumahnya, ternyata di rumahnya itu sedang tahlilan 40 harinya anak itu. Jadi disangka orang tuanya bahwa anak itu sudah nggak ada, sudah meninggal di telan ombak. Oh, Seperti itu. ternyata masih hidup ya. Ternyata alhamdulillah masih hidup. Terus yang jeruk di bawah itu apa itu? Jadi ya mungkin sudah rezekinya dia dari Allah ya. Jadi ternyata jeruk itu bisa mengobati berbagai macam penyakit. Oh gitu. Ya betul. Jadi anak itu jadi sakti dong. Jadi anak itu akhirnya banyak diminta bantuan dari masyarakat, dari penjuru mana dia datang karena mengetahui kisahnya dia bahwa dia itu bisa mengobati berbagai macam penyakit. Oh itu kayak pernah yang viral itu ya, kejadian yang batu itu ya. Ya, betul. Yang anak kecil bisa menyembuhkan orang dengan batu itu ya. Betul. Sebenarnya ini kisah ini sebelum kisahnya sudah jauh sekali, lama sekali sebelum kejadian anak kecil itu yang Viral itu ya. viral menemukan batu yang bisa mengobati. Oh gitu ya. Terus itu yang
tumbalnya apa itu? Tumbal setelah kau pesugihan tuh ada tumbalnya nggak? Jadi akhirnya anak itu bercerita Oh. kepada orang tuanya bahwa di alam sana dia melihat bahwa tubuh-tubuh manusia itu dijadikan pondasi-pondasi dari bangunan, dari jembatan. Nah, pada waktu dia makan juga dia melihat kaki bayi, tangan bayi, seperti itu jangan. Ternyata dari cerita itu bahwa ini juga peringatan ya, sebagai buat peringatan kita jangan sampai kita mencari jalan pintas untuk mencari kekayaan. Betul. Itu salah satu dari tumbalnya pesugihan. Oh, itu ya, karena meminta bantuan sama iblis ya. Ya, betul. Begitu ya, Ya. sama ratu itu ya. Jadi Hmm, dari cerita ini kita bisa ambil hmm, kesimpulan bahwa apapun yang kita inginkan itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. betul, betul, betul. Jangan sampai kita mencari jalan pintas, bersekutu dengan iblis. Itu ya. Oh, itu ya. Alhamdulillah karena dia sudah diberi jeruk itu yang bisa mengobati, dia akhirnya bisa kehidupannya bisa dibilang makmur. Makmur ya. Jadi hidupnya serba kecukupan gitu ya. Dari jeruk itu ya. Ya, alhamdulillah keluarganya juga tidak apa ya, Kekurangan. menentukan materi. Jadi orang yang berobat ke dia itu dengan sukarela. Ush. Jadi berapapun yang dia kasih dia beri, dia terima. Oh, Jadi dia tidak memberi patokan harus berapa. Jadi anak ini dan orang tuanya sedekah gitu ya, Ya, membantu orang dengan tulus ikhlas ya. betul. Luar biasa ya. Itulah karena dia bersyukur, Hmm. bersyukur anaknya masih bisa selamat, masih bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bersih ya, Ya. tulus suci ya. Ya betul. Itu ya. Oke, saya tutup ya, saya penonton ini ya. Sahabat-sahabatku di luar sana ya, saya selalu bercerita tentang religius ya. Jadi kalau teman-teman mau menginginkan sesuatu di dunia ini, itu harus bekerja ya. Manusia tanpa gerak mati. Ya, artinya bergerak, teman-teman bekerja ya, sehingga menghasilkan upah. Tidak mungkin teman-teman berdua uang dari langit turun, mobil dari langit turun, itu tidak mungkin ya. Jadi teman-teman dikasih otak untuk berpikir bahwa teman-teman harus bekerja. Makanya ilmu pengetahuan dan ilmu agama harus saling bekerja sama. Tujuannya supaya teman-teman bisa bekerja, bisa mencari nafkah. Gitu guys. Jadi dengan belajar ilmu pengetahuan tujuannya untuk mencari nafkah, dan belajar ilmu agama tujuannya supaya tidak sombong, tidak congkak, tidak pelit, tidak berbuat yang macam-macam, tidak berbuat maksiat, gitu guys. Jadi ilmu pengetahuan dan ilmu agama harus saling bekerja sama. Ikhtiar selalu. Kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Berikhtiar terus, tetap Tuhan yang menentukan. Artinya ilmu agama dan ilmu pengetahuan selalu bekerja sama. Wassalamualaikum, bye, see you.